Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mengenai operasi dalam pengolahan citra. Oke, pada hakikatnya semua operasi pengolahan citra eh, bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra untuk suatu keperluan tertentu. Tapi tidak hanya itu aja, pada pertemuan satu juga sudah pernah saya sampaikan bahwa eh, tujuan dari pengolahan citra itu bisa juga membuat citra menjadi lebih baik kualitasnya, bisa juga kualitasnya menjadi kurang baik. Dikatakan kurang baik tergantung kebutuhan. Contoh, terkadang kan kita membutuhkan gambar yang tadinya misalnya gambarnya kualitasnya baik, kita mau buat jadi semacam di blur, eh, sehingga agak terlihat kayak semisalnya agak bergerak. Nah, itu semua balik lagi tergantung kebutuhan dari si pengguna mau diapakan si citra ini. Nah, pertemuan pertama juga disebutkan pengolahan citra itu lebih kepada citra digital. Kenapa? Citra baru dapat diolah setelah dijadikan digital. Contoh, kita punya foto, fotonya terlebih dahulu kita scan, kemudian hasil scanannya itu pastinya berbentuk citra digital. Nah, setelah di-scan, otomatis si citra tersebut baru dapat kita olah dengan menggunakan operasi-operasi dalam pengolahan citra yang nanti akan kita bahas dan sebelumnya juga pernah saya bahas di pertemuan pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya, yaitu citra digital direpresentasikan dengan matriks. Nah, matriks itu kan terdiri dari kolom dan baris. Nah, operasi pada citra digital pada dasarnya adalah memanipulasi elemen-elemen dari matriks itu sendiri. Ya, oke. Elemen matriks yang dimanipulasi dapat berupa elemen tunggal atau sebuah piksel, atau bisa dikatakan dengan per piksel kali ya. Nah, bisa juga memanipulasi sekumpulan elemen piksel yang berdekatan dan bisa juga memanipulasi keseluruhan elemen piksel yang biasa bentuknya itu dalam bentuk matriks karena si uh, piksel itu tersendiri bentuknya memang seperti matriks yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, selanjutnya kita masuk ke level komputasi. Operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 level. Ada level titik atau biasa disebut dengan operasi point-wise, ada level lokal, level global, dan level objek. Nanti kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama, operasi pada pada level titik. Ya. Nah, operasi pada aras titik hanya dilakukan pada piksel tunggal atau per piksel di dalam citra. Jadi level titik hanya per piksel saja ya. Nah, operasi titik dikenal juga dengan nama operasi pointwise, tadi sudah saya sebutkan, dan operasi ini terdiri dari pengaksesan piksel pada lokasi yang diberikan, kemudian memodifikasinya dengan operasi-operasi linier atau non-linier, tergantung kebutuhan, dan menempatkan nilai piksel baru pada lokasi yang bersesuaian di dalam citra yang baru. Nah, operasi ini nanti diulangi untuk keseluruhan piksel di dalam citra, karena kan tadi disebutkan, kalau untuk level titik itu, dia dilakukan per piksel, atau pada piksel tunggal di dalam citra itu sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana menempatkan piksel baru, karena kan tadi setelah dimodifikasi kan maka akan diperoleh piksel baru, kemudian nanti piksel tersebut ditempatkan pada lokasi yang baru juga. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke operasi pada level titik, dibagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama berdasarkan intensitas, berdasarkan geometri, dan gabungan antara intensitas dan geometri. Kita bahas untuk yang selanjutnya, operasi pada level titik berdasarkan intensitas. Ya, nah pada contoh operasi titik berdasarkan intensitas adalah yang pertama ada operasi pengambangan atau biasa disebut dengan thresholding. Disebut pengambangan, itu artinya ada nilai ambangnya. Nah, metode ini adalah
didasarkan pada perbedaan derajat keabuan citra. Oke, nanti ada contohnya. Kemudian ada operasi negatif atau negasi, yaitu mendapatkan citra negatif atau negatif image, meniru film negatif pada fotografi. Dikatakan meniru maksudnya, yaitu biasanya pada sebuah citra itu kan ada titik yang berwarna putih. Nah, nanti titik yang berwarna putih itu akan mempunyai warna hitam pada film negatifnya. Demikian juga sebaliknya, makanya disebut meniru film negatif pada fotografi. Nah, untuk operasi negatif ini dilakukan dengan cara mengurangi intensitas nilai piksel dari nilai keabuan maksimumnya. Oke, selanjutnya ada pemotongan atau clipping. Operasi ini dilakukan jika nilai intensitas piksel hasil suatu operasi pengolahan citra terletak di bawah nilai intensitas minimum. Nah, batas minimum sebelumnya di pertemuan 1 sudah dikasih tahu bahwa nilai terkecil itu adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 255. 0 mewakili gelap dan 255 mewakili kecerahan atau putih. Jadi kalau jeda antara 0 di antara 0 dan 255 itu adalah tingkat keabuan. Sudah dijelaskan di pertemuan pertama ya. Oke, selanjutnya pencerahan citra atau image brightening dapat diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan, nanti menggunakan operasi pengurangan dan penambahan, sebuah konstanta kepada atau dari setiap piksel di dalam citra. Berarti apa? Pencerahan citra ini bisa dengan menambahkan untuk diperoleh kecerahan, dikurangi agar lebih gelap dengan menggunakan sebuah konstanta kepada setiap piksel. Tadi kan sudah disebutkan kalau operasi titik itu berlaku untuk per piksel. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh pengambangan. Oke, ini pengambangan atau thresholding. Tadi sudah disebutkan kalau pengambangan itu didasarkan pada perbedaan derajat keabuannya. Berarti dari gambar yang hitam putih ini, maka diperoleh hanya hitamnya aja. Nah, pada gambar pertama memiliki histogram yang naik turun, sedangkan histogramnya di sini tidak kelihatan untuk gambar yang ini, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh negasi. Tadi sudah disebutkan negasi itu operasi untuk mendapatkan citra negatif atau negatif image, ya. Oke. Nah, ini contohnya setelah ditambahkan maka nanti hasilnya nilai keabuannya jadi seperti ini. Nah, ini contoh histogramnya juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke modifikasi brightness. Tadi sudah disebutkan kalau brightness itu kan memperbaiki, bisa menambahkan atau mengurangi kecerahan. Nah, ini berarti kan tadinya agak gelap, kita kasih agak lebih cerah gambarnya. Ya. Nah, ini histogramnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi aritmatika, ya. Operasi titik pada citra dapat dinyatakan dalam bentuk aritmatika. Tadi sudah dibahas kayak semicamnya brightness, biasanya nanti digunakan menggunakan operasi aritmatika penambahan dan pengurangan. Oke, kemudian biasanya operasi aritmatika ini memerlukan dua buah citra. Oke, kita bahas yang pertama, penjumlahan dua buah citra. Berarti menjumlahkan dua buah citra untuk memperoleh citra yang baru atau citra C. Jadi citra C ini diperoleh dari penjumlahan citra A dan citra B. Kemudian yang kedua, perkalian dua buah citra. Untuk memperoleh citra baru C ini, maka diperoleh dari perkalian citra A dikali citra
B. Kemudian yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan citra A dengan skalar C. Maksudnya di sini adalah untuk memperoleh untuk memperoleh citra baru B ini diperoleh dari penambahan citra A ditambah dengan skalar citra C. Nah, selain penjumlahan juga bisa berupa pengurangan juga ya untuk operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangannya. Berarti kalau tadi citra baru B diperoleh dari penambahan A ditambah dengan skalar C, berarti kalau untuk memperoleh pengurangan, berarti untuk memperoleh citra B, berarti citra A dikurang dengan skalar C, ya. Nah, kalau penjumlahan itu, kalau di dalam kecerahan, dia lebih ke terang, sedangkan pengurangan lebih ke gelap. Jadi, untuk menambahkan setiap piksel di dalam citra dengan skalar C dan menghasilkan citra baru B ini, kalau misalnya ditambah berarti dia lebih menghasilkan citra yang terang, kalau dikurangi berarti menghasilkan citra yang lebih gelap. Nah, kemudian masuk ke 4. Perkalian atau pembagian citra A dengan skalar C. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan perbedaan kontras dari setiap objek di dalam citra. Berarti apa? Akan diperoleh citra baru B dari skala C dikali dengan citra A. Atau sebaliknya, akan diperoleh citra baru B dari perkalian dari pembagian skalar C dibagi dengan citra A, ya. Oke. Kalau tadi penjumlahan dia terang, pengurangan hasilnya gelap. Nah, kalau perkalian nanti hasilnya citranya terang, kalau pembagian nanti citranya gelap. Oke, selanjutnya kita bahas ke penjumlahan dua buah citra. C, tadi ya, perkalian yang ini ya. Penjumlahan yang ini ya. C yang ini. C adalah citra baru yang intensitas setiap pikselnya adalah jumlah dari intensitas setiap piksel pada A dan B. Berarti tadi, karena dia penjumlahan, C diperoleh dari penjumlahan A tambah B. Jika hasil penjumlahan intensitas lebih besar dari 255, maka intensitasnya dibulatkan ke 255. Berarti nilainya tetap di 255. Kemudian, operasi penjumlahan citra dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh atau noise atau titik-titik atau bintik di dalam data dengan cara merata-ratakan derajat keabuan setiap piksel dari citra yang sama yang diambil berkali-kali, ya. Berarti tadi penjumlahan itu lebih ke pengurangan pengaruh draw, noise, titik-titik, bintik-bintik di dalam suatu data. Oke. Selanjutnya, ini bukan perkalian ya, tapi ini pengurangan ya. Oke. C adalah citra baru yang intensitas setiap pikselnya adalah selisih antara intensitas piksel pada A dan B. Oke, tadi sudah dijelaskan C diperoleh dari pengurangan nilai piksel, pengurangan dari citra A dikurang dengan citra B. Kemudian, ada kemungkinan hasil operasi ini menghasilkan nilai negatif. Oleh karena itu, operasi pengurangan perlu melibatkan operasi clipping atau pemotongan, ya. Oke, selanjutnya contoh aplikasi operasi pengurangan citra adalah untuk memperoleh suatu objek dari dua buah citra, ya. Jadi fungsinya adalah untuk memperoleh suatu objek dari dua buah citra. Karena kan tadi dari hasil pengurangan ya. Citra pertama misalnya, contohnya nih ya, foto sebuah ruangan yang kosong. Kemudian ada citra kedua, foto ruangan yang kosong tadi, tetapi ada orang di dalamnya. Nah, hasil pengurangan citra kedua,
dengan gambar pertama menghasilkan citra yang berlatar belakang hitam, jadi latar belakangnya nanti atau background-nya hitam, sedangkan latar depannya atau tadi kan ada objek orangnya ya di foto di citra kedua, nanti si objek orang tersebut akan berwarna putih. Oke, selanjutnya. Pengurangan citra juga dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan yang terjadi selama selang waktu tertentu bila dua buah citra yang diambil adalah citra dari adegan yang sama. Nah, teknik semacam ini dipakai pada moving image. Oke, maksudnya di sini adalah gambar bergerak ya. Kemudian jadi intinya adalah untuk mendeteksi perubahan dari dua buah citra yang diambil pada selang waktu tertentu, ya. Oke. Jadi selain tadi eh, selain untuk pengurangan pengurangan citra itu selain untuk melihat selisih intensitas piksel, bisa juga untuk mendeteksi perubahan, ya. Oke, kita masuk ke perkalian citra. Perkalian citra sering digunakan untuk mengoreksi kenirlanjaran sensor dengan cara mengalihkan matriks citra dengan matriks koreksi. Jadi dalam hal ini adalah citra dalam hal ini citra A adalah citra dan B adalah matriks koreksinya, ya. Oke, selanjutnya. Penjumlahan atau pengurangan citra dengan skalar. Tadi kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, kemudian ini ada penjumlahan dengan pengurangan dengan skalar C yang tadi sudah dibahas, nanti ada penjumlahan atau pembagian citra dengan skalar C. Nah, maksudnya di sini adalah penjumlahan citra A dengan skalar C adalah menambahkan setiap piksel di dalam citra dengan skalar C, tadi sudah dibahas, dan menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih terang daripada A. Tadi kalau penambahan kan lebih terang. Nah, kenaikan intensitas sama untuk seluruh piksel yaitu C. Ya, berarti nilai intensitasnya nanti kenaikannya sama untuk seluruh piksel. Oke, selanjutnya pengurangan citra A dengan skalar C adalah pengurangan setiap piksel di dalam citra dengan sebuah skalar C. Kalau tadi ditambah penambahan menambahkan dengan skala C, nah kalau ini dikurangi dengan skalar C dan akan menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih gelap daripada A. Tadi sudah dibahas, ya. Penambahan itu terang, pengurangan gelap. Penurunan intensitas sama untuk seluruh piksel, yaitu C. Oke. Contoh operasi penjumlahan atau pengurangan citra dengan sebuah skalar adalah operasi pencerahan citra, ya. Kemudian baik operasi penjumlahan maupun pengurangan citra dengan sebuah skalar melibatkan operasi clipping, ya, atau operasi pemotongan tadi, ya. Oke, selanjutnya. Kita masuk ke pembagian atau perkalian citra dengan skalar. Pembagian citra A dengan skalar C menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih terang daripada A. Nah, kenaikan intensitas tiap piksel sebanding dengan C. Tadi sudah dibahas, operasi perkalian citra dengan skalar dipakai untuk kalibrasi kecerahan atau biasa disebut dengan calibration of brightness. Kemudian pembagian citra A dengan skalar C menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih gelap daripada A. Tadi sudah disebutkan, kalau perkalian itu lebih terang, kalau pembagian lebih gelap. Nah, penurunan intensitas setiap piksel berbanding terbalik dengan C. Operasi pembagian citra dengan skalar dipakai untuk normalisasi kecerahan atau normalization of brightness. Nah, kalau yang tadi dipakai untuk apa namanya? Nah, kalau untuk penjumlahan pengurangan kan untuk operasi pencerahan citra, ya. Kalau untuk perkalian
untuk kalibrasi kecerahan atau calibration of brightness, sedangkan kalau untuk pembagian dipakai untuk normalisasi kecerahan atau normalization of brightness, ya. Oke, itu perbedaannya. Nah, kemudian masuk kepada operasi level titik berdasarkan geometri. Nah, posisi piksel diubah ke posisi yang baru, sedangkan intensitasnya tidak berubah. Maksudnya di sini, ketika kita berbicara mengenai geometri, itu artinya kita berbicara tentang pergeseran. Di sini ada posisi baru, ya. Berarti apa? Posisi piksel yang lama diubah ke posisi yang baru, namun nilai intensitasnya tidak berubah. Jadi yang berubah hanya posisinya, sedangkan intensitasnya tidak berubah. Nah, contoh operasi titik berdasarkan geometri, misalnya pemutaran atau rotasi, itu kan tidak merubah intensitas juga kan ya, jadi hanya pergeseran aja, kemudian ada pergeseran juga, atau biasa disebut dengan translasi, kemudian ada penskalaan atau biasa disebut dengan dilatasi, kemudian ada pembetulan gangguan distorsi geometri, dan yang terakhir di sini nanti ditambahkan pencerminan atau flipping, ya. Oke, selanjutnya kita bahas operasi pada titik gabungan intensitas dan geometri. Kalau tadi kan ada yang berdasarkan intensitas, ada berdasarkan geometri. Nah, yang ini adalah yang ketiga, gabungan intensitas dan geometri. Pada operasi ini tidak hanya mengubah nilai intensitas piksel, tetapi juga mengubah posisinya. Berarti apa? Dia kedua-duanya. Karena penggabungan intensitas dan geometri. Tadi kalau geometri kan hanya pergeseran. Nah, ini intensitas dia masuk ke intensitasnya. Kalau untuk yang gabungan berarti dia melakukan pergeseran atau perubahan posisi sekaligus intensitas pikselnya. Nah, misalnya image morphing, yaitu perubahan bentuk objek beserta nilai intensitasnya, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke berikutnya, operasi pada level lokal. Operasi pada aras lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitasnya suatu piksel bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Jadi, intensitasnya, hasilnya nanti tergantung dari intensitas dari piksel tetangga, ya. Kemudian, contoh operasi beraras lokal adalah operasi konvolusi untuk mendeteksi tepi atau edge detection, kemarin sudah disampaikan, dan pelembutan citra atau image smoothing, jadi lebih smoothing atau lebih halus, ya. Oke, selanjutnya. Operasi pada level global, ya. Oke, tadi kan ada operasi titik, ada operasi level lokal, sudah saya bahas, kemudian kita masuk ke level global. Kemudian nanti ada yang terakhir, ada operasi pada level objek. Nah, untuk level global, ini adalah operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan dari piksel, ya. Itu karena dia disebut dengan global. Kemudian, selanjutnya, operasi pada level objek. Ini yang keempat. Operasi jenis ini hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuan dari operasi pada aras objek adalah untuk mengenali objek tersebut, misalnya dengan menghitung rata-rata intensitasnya, ukurannya, bentuknya, dan karakteristik lain dari objek itu sendiri, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi boolean pada citra. Oke, operasi level objek dapat dinyatakan dalam bentuk operasi boolean ini ya. Oke, untuk mendapatkan atau untuk jadi fungsi operasi boolean pada citra ini adalah untuk menambahkan, bisa juga menggabungkan dari objek yang kita ingin gabungkan atau kita ingin tambahkan. Dengan apa? Dengan operasi ni and or not, ya. Jadi di sini adalah citra baru, citra C, diperoleh dari menggabungkan citra A dengan citra B, ya, dengan operasi N. Jadi operasi boolean ini tetap membutuhkan dua buah citra, kecuali
yang not. Kalau not itu citra C merupakan kebalikan dari citra A, seperti itu ya. Selanjutnya, kita masuk contoh dari citra biner. Operasi not dapat digunakan untuk menentukan komplement dari citra. Nah, ini tadi contoh dari citra yang menggunakan operasi AND. Di sini ada gambar citra A terdiri dari Scrooge dan Moore. Nah, citra B persegi panjang yang berlatar berwarna hitam. Ketika kita menggunakan operasi AND, maka hasilnya seperti ini, penggabungan dari citra A dan citra B, karena AND itu menggabungkan ya. Oke, kemudian untuk yang operasi OR, hasilnya bentuknya seperti ini, dia menggabungkan namun menggunakan citra B ya, tapi diambil dari citra A. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kalau SOR menggabungkan kedua buah citra, tetapi dengan kebalikan warna ya. Jadi ini kedua gambar citra A dan B digabungkan, tapi latar belakangnya yang tadinya putih di citra A jadi hitam. Sedangkan citra B yang tadinya hitam, objeknya menjadi putih. Nah, kemudian ada sub. Sub itu juga menggabungkan juga, ya. Dia mirip seperti operasi pengurangan, tapi jika hasilnya negatif, maka hasilnya diganti dengan 0. Kemudian untuk not adalah kebalikan dari citra A. Gambarnya tetap sama, yang dibalik itu hanya warnanya saja. Jadi kalau latar belakangnya tadinya putih, jadi hitam, kemudian objek paku murnya menjadi putih. Ya, selanjutnya teknik geometri pada citra. Ya, ada translasi, ini rumusnya, ada rotasi, ini perhitungannya, ada penskalaan citra, ini perhitungannya, ada flipping, flipping itu pencerminan, bisa bentuknya horizontal dan vertikal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, operasi geometri pada citra. Pada operasi geometri, koordinat piksel berubah akibat transformasi, sedangkan intensitasnya tetap. Kemudian berbeda dengan operasi aritmatika yang mana koordinat piksel tetap, sedangkan intensitasnya berubah. Ya, tadi sudah dibahas. Kemudian translasi. Ini perhitungannya X absen sama dengan X tambah M, Y sama dengan Y tambah N. Yang dalam hal ini M adalah besar pergeseran dalam arah X, sedangkan N adalah besar pergeseran dalam arah Y. Oke, selanjutnya, di sini ada contoh gambar. Oke, citra A adalah citra yang asli. Oke, kemudian citra B adalah hasil translasi dengan M sama dengan 30 dan M sama dengan 25. Ya. Selanjutnya ada rotasi, ya. Oke, ini perhitungannya. Sudut rotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, dia berlawanan dengan jarum jam hasilnya. Oke, kemudian ada penskalaan citra. Ini perhitungannya. Kemudian penskalaan citra disebut juga image zooming, yaitu perubahan ukuran mulai dari yang besar atau disebut dengan zoom out, atau yang kecil yang disebut dengan zoom in, ya. Oke. Ini contohnya ya, zoom out zoom in ya. Untuk citra A yang ini citra semula ya. Kemudian setelah diperbesar 2 kali ya, SX-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah ini.
ya, perbesarannya 2 kali dari citra yang semula. Kemudian ada flipping, ya. Flipping adalah operasi geometri yang sama dengan pencerminan atau image reflection, ya, atau, ketika kalian bercermin biasanya ya, eee, ketika kalian bercermin itu kan kelihatan ya, kebalikan arahnya. Nah, di sini ada 2 macam flipping, bisa berbentuk horizontal, bisa berbentuk vertikal. Nah, ini citra awalnya, setelah di-flip secara horizontal, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah dari citra awalnya seperti ini di-flip menjadi vertikal, jadi seperti ini, ya. Oke, selanjutnya, oke, pembahasannya sudah selesai, kita masuk ke soal. Ini soalnya. Operasi pointwise disebut juga operasi level apa. Kemudian, operasi pada level titik dibagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan apa. Tadi sudah dipelajari juga ada di materi. Kemudian yang ketiga, operasi perkalian citra dengan skalar dipakai untuk kalibrasi kecerahan yang mana. Sudah ada juga di slide-nya, bisa nanti dilihat, dibaca kembali. Kemudian yang keempat, operasi boolean pada citra, yaitu ada juga, sudah ada di slide. Dan yang kelima, operasi geometri yang sama dengan pencerminan, juga sudah ada. Tadi baru banget dibahas ya, mengenai pencerminan, jadi silakan dibaca slide-nya. Oke, untuk hari ini mungkin itu aja penjelasan mengenai, materi operasi pengolahan citra, ya. Kita masuk lagi nanti pertemuan berikutnya, pembahasan ke pertemuan 3. Apabila ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, silakan dilakukan, bisa via WhatsApp atau bisa juga via, eee, web e-learning ya, di situ ada fasilitas chat-nya, bisa langsung, atau bisa melalui, apa namanya, forum diskusi, ya. Oke, hari ini hanya itu aja, saya ucapkan selamat siang, sampai ketemu minggu depan.